Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 atas nama Dinda Yayu, saya sendiri dan Nur Arifin Hidayat diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pelajaran atau makalah yang berjudul tentang peran kepemimpinan dalam mengelola konflik. Oke, lanjut. Oke, pengertian kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke perannya, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satu kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, jadi ini pengertian atau apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, yaitu kemampuan, keterampilan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satu kerja. Ya, oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pengertian konflik. Konflik. Secara terminologi, konflik adalah suasana batin yang berisi kegelisahan karena bertentangan dua motif atau lebih yang mendorong seseorang berbuat dua atau lebih kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Next. Oke, pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sementara menurut Lutyens, konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan itu bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Jadi berarti dari sini konflik itu juga ada tingkatannya ya, ada tingkatan masih sekedar pendapat atau misalkan persaingan ya bisa jadi masih pendapat juga, bisa jadi adu kekuatan dan lain-lain ya. Terlebih lagi ini permusuhan. Oke, selanjutnya Yayu ya. Dipersilahkan. Baik, di sini ada komponen konflik. Jadi secara umum itu terbagi menjadi tiga unit. Unit pertama itu kepentingan atau interest. Yang dimaksud dengan kepentingan di sini adalah sesuatu yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu yang kedua itu ada emosi. Maksudnya itu sesuatu yang sesuatu yang sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia, seperti marah, benci, takut, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada nilai atau value. Nah, maksudnya itu adalah komponen konflik yang paling susah untuk dipecahkan, sebab nilai merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. Lalu selanjutnya ada sumber konflik. Nah, jadi di sini tuh ada 5 sumber konflik. Yang pertama itu biososial. Sumber konflik ini
berasal dari pakar manajemen yang menempatkan frustasi agresi sebagai sumber konfliknya. Lalu yang kedua itu ada kepribadian dan interaksi. Nah, di dalam ini kepribadian yang abrasif atau suka menghasut, gangguan psikologis, kemiskinan, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya di sini itu adalah keterampilan interpersonal, lalu ada kejengkelan, persaingan atau rivalitas, lalu perbedaan gaya interaksi, ketidaksederajatan hubungan. Lalu yang ketiga ada struktural. Nah, konflik yang melekat pada struktur organisasi dan masyarakat seperti yang disulut oleh kekuasaan, status, dan kelas sosial. Lalu yang keempat ada budaya dan ideologi intensitas konflik. Intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama, dan budaya. Lalu yang kelima ada konvergensi atau gabungan. Dalam situasi tertentu, sumber-sumber konflik itu menjadi satu sehingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu ada cara mengendalikan konflik. Nah, jadi di sini tuh ada 3 cara untuk mengendalikan konflik. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan. Lalu yang kedua itu meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut. Lalu yang ketiga, kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok dalam pengambilan keputusan atau memecahkan masalah secara efektif. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Nah, jadi di sini itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, lalu yang kedua itu faktor eksternal. Nah, jadi di sini itu ada faktor internal. Ada 4. Yang pertama itu kemantapan organisasi. Organisasi yang telah mantap itu lebih mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikannya. Dianalogikan seperti seseorang yang matang mempunyai pandangan hidup luas, mengenal dan menghargai perbedaan nilai dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada sistem nilai. Sistem nilai suatu organisasi itu adalah sekumpulan batasan yang meliputi landasan maksud dan cara berinteraksi suatu organisasi. Apakah sesuatu itu baik, buruk, salah, atau benar. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan dari suatu organisasi itu dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu seperti para anggotanya. Lalu yang keempat, sistem lain dalam organisasi, seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengembalian. Yang keempat itu ada sistem lain dalam organisasi. Sistem ini seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, sistem imbalan, dan lain-lainnya. Nah, lalu dalam hal sistem komunikasi, misalnya itu seperti persepsi dan penyampaian pesan, bukanlah soal yang mudah. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Arifin. Kepada Arifin dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya dari kami.
Ada yang direview, Masya Allah sekali penjelasannya. Insya Allah saya akan lanjutkan ya. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konflik, terjadinya konflik. Konflik kan tahu ya, tadi udah disebutin konflik gitu kan. Kalau ada pertentangan, ada permusuhan, apalagi persaingan dan sebagainya, itu konflik tuh. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Sekarang faktor yang luar, eksternal, namanya juga eksternal. Faktor luar, yaitu faktor luar daripada kelompok itu, atau orang itu, atau organisasi itu, ya faktor di luar itu, faktor eksternal. Nah, yang pertama ada keterbatasan sumber daya, kelangkaan suatu hal yang dapat menumbuhkan persaingan dan seterusnya, dapat berakhir menjadi konflik. Contohnya apa? BBM. BBM naik, misalkan. BBM naik, sumber daya, apa itu BBM tuh? Ya itulah bahan bakar minyak bumi, BBM. Kalau BBM-nya naik, apa rakyat jadi kurang sejahtera, kurang apa namanya, kurang makmur lah gitu, mengeluh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia demo ke pemerintah, itu konflik antara rakyat dengan pemerintah. Nah, yang pertama itu kelangkaan keterbatasan sumber daya, yaitu yang ya tadi bisa juga dibilang kelangkaan sumber daya dan lain sebagainya. Contoh lain beras dan sebagainya lah. Oh, kalau mau mengikuti zaman sekarang minyak. Nah, sekarang tahu kan ya minyak goreng susah. Nah, itu membuat konflik antara rakyat dan pemerintah itu. Bisa itu dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Hal ini memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola bertindak. Maksudnya apa? Ini di sini di mana peraturan itu tidak ditegakkan, alias diacuh tak acuh aja bagi aparatur atau siapapun itu, yaitu penegak keadilan, kalau dia udah mengabaikan aturan tersebut, sehingga orang-orang itu nggak ada batasan, jadinya nggak ada batasan di dalam dirinya untuk mengekspresikan dirinya gitu. Jadi bisa saja dia mengatakan suatu hal yang menyakitkan orang lain sehingga konflik terjadi di sana. Apa pendapat langsung bebas gitu kalau nggak ada aturan. Nah itu tahulah ya kalau nggak ada aturan hidup kayak gimana. Kalau semuanya bebas gitu, itu udah sulit untuk mencegah konflik ya. Walaupun ya kita tahu sendiri ada gagasan ataupun ada pepatah yang populer di mana konflik itu nggak bisa dihindari, alias konflik itu pasti ada. Selama manusia itu ada, konflik pasti terjadi. Maksudnya apa? Konflik itu kan tadi ya secara etimologi atau secara bahasa dia merupakan sebuah perbedaan. Ya manusia sendiri kan beda semuanya. Beda pendapatnya, beda latar belakangnya, sosial budayanya beda, orang mana beda, budayanya beda, dan lain sebagainya. Nah, dan dengan perbedaan-perbedaan itu dia membuat konflik. Nah, di sini konfliknya nggak semua baik, nggak semua buruk ya, pasti ada yang baik gitu, ada yang baik. Contohnya apa? Ya tadi demo misalkan, demo kan kalau dia diatasi konflik itu dengan baik, itu kan bisa memakmurkan rakyat, bisa menenangkan pemerintah. Nah, itu kan baik. Nah, Aries win to win. Pemerintah enak, rakyat juga enak gitu. Nah, itu juga itu konflik yang baik. Nah, kalau nggak diatasi dengan baik gimana ya? Nanti jadinya keburuk. Ya, ngerti lah insya Allah. Teman-teman kayak itu paham insya Allah. Yang ketiga ada faktor derajat ketergantungan dengan pihak lain. Semakin tergantung satu pihak dengan pihak lain, semakin mudah konflik terjadi. Nah, ini tidak terjadi ataupun tidak berlaku kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan kecewa pasti. Saya bukan penceramah tapi saya yakin kayak gitu. Adapun kalau kita berharap ataupun bergantung kepada manusia pasti kecewa. Nah, apalagi kalau kita bergantung kepada orang-orang yang emang nggak bertanggung jawab, bergantung kepada orang-orang yang emang dicurigai diragukan gitu. Nah, itu membuat konflik di saat harapan kita tidak terpenuhi, di saat kita ingin itu ternyata nggak terpenuhi ataupun tidak sesuai ekspektasi, kita bergantung kepada dia ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu membuat diri kita kan nggak enak gitu, merasa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nggak bisa ditahan dengan aturan tadi yang nomor 2, nah ini bisa jadi konflik yang luar biasa, musuhan lah, bersaing lah dan lain sebagainya. Konfliknya akan membesar kalau nggak ada aturan. Nah, ada yang keempat, faktor eksternal yang keempat adalah pola interaksi dengan pihak lain. Nah, ini bagaimana interaksi antara satu pihak dan pihak yang lain. Pola yang bebas memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain. Lain itu, ada L-nya kurang 1. Sedangkan pola tertutup menimbulkan sikap kabur dan kesulitan penyelesaian diri. Ya kita tahu sendiri, kalau orang yang lapang dada menerima segala hal gitu kan.
dalam artian tidak mengubah prinsipnya ya. Maksudnya itu menerima toleransi maksudnya. Menerima orang gitu kan. Kalau kita bergaul kepada orang lain dengan perasaan toleransi, menghargai dan lain sebagainya kan kita enak gitu kan. Apa nilai-nilai di situ, nilai budayanya dapat gitu kan, nilai budayanya bisa diterima antara saya orang Jawa dengan kalian misalkan orang Sunda, saya bisa berbaur dengan baik. Nah, itu kan nggak ada konflik tuh. Namun kalau kita tertutup dan kita sikapnya kabur di situ, menimbulkan sikap kabur alias sikap kita itu ya inilah nggak mau menerima, sikap kita nggak mau menerima, ya kan terjadi konflik gitu. Misalkan gedang gitu ya. Contohnya gedang. Saya pengen apa Bang, tumbas tuh beli maksudnya. Beli apa? Beli naon kalau orang Sunda. Gedang, dikasih pepaya atau dikasih pepaya kan kalau orang Jawa gedang itu pisang. Ya dia marah-marah itu kan jadi konflik gitu. Nah, kalau kita toleransi, kita mengetahui di mana kita terbuka bebas dalam artian itu dalam artian menghargai, ya kita santai-santai aja. Oh, maksudnya gedangnya bukan gedang pepaya, gedangnya maksudnya pisang gitu. Ya udah gitu kan konfliknya udah beres gitu. Nah, itu apa pola interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apakah kita terbuka atau kita tertutup gitu. Nah, kalau kita tertutup tentu kita akan kesulitan untuk menyesuaikan diri karena kita nggak mau terbuka dengan orang lain. Nah, oke. Itu faktor eksternal, ada 4 gitu ya. Baik, next. Oke, maaf sebelumnya saya kalau minta maaf kalau patah-patah. Nah, di sini ternyata sinyalnya kurang bagus. Ping saya merah. Baik, bismillah. Oke, lanjut lagi. Penanganan konflik. Nah, kalau tadi konflik terjadi, nah bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita mengendalikannya ataupun menanganinya lah. Udahlah, ngerti lah paham maksudnya. Yang pertama, berkompetisi. Nah, berkompetisi maksudnya apa? Ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kehendak kita ke pihak lain. Nah, di sini tentu harus diperhatikan bahwasanya di saat berkompetisi ini kita harus memperhatikan konflik menang kalahnya gitu kan. Kita takut kalau kita berkompetisi sama dia, jadi kan kompetisinya sehat gitu kan, kompetisi sehat. Misalkan pengen mendapatkan suatu jabatan, kompetisinya harus sehat dong gitu. Kalau kalah ya udah menerima gitu kekalahan, nggak mau balas dendam, atau tiba-tiba gua nggak terima gitu, gua nggak terima dia jadi presiden, gua bikin rencana untuk menjatuhkannya, itu nggak sehat. Nah, ini harus diperhatikan kompetisi ini, maksudnya ya kita harus gentleman gitu kan, datang gitu kan, datang terus kita bicara dengan baik-baik, dengan baik-baik masalah konflik yang terjadi, persaingan misalkan untuk menduduki jabatan. Nah, kita bikin suatu kehormatan lah gitu. Kehormatan? Ya kehormatan gitu. Kalau menang ya udah menang, kalau menang ya jangan sombong gitu. Kalau menang ya udah gitu menang gitu. Kalau kalah ya jangan jangan balas dendam atau harus terima gitu. Terima kekalahan. Nah, itu berkompetisi. Nah, untuk menangani konflik kayak tadi, konflik persaingan gitu, persaingan dagang, persaingan tapi dengan cara yang sehat tentunya juga. Nah, ini dengan cara yang sehat ini harus ada komunikasi yang baik di situ. Dan kita juga harus, kalau laki-laki harus gentleman gitu, harus punya kehormatan gitu, bukan orang pengecut. Ya kita harus, kalau kalah ya udah terima gitu. Nah, yang kedua adalah menghindari konflik atau avoidance, kabur. Nah, ini cara yang mudah tapi nggak bertanggung jawab. Ya. Untuk walaupun konflik itu pasti akan mengejar ya, kemanapun kita akan pergi, konfliknya apalagi kalau konflik yang rumit itu akan mengejar. Dimana dalam menangani konflik ini ya emang kita nggak menafikan bahwasanya ada satu cara untuk menangani konflik, yaitu menghindari konflik. Mungkin tindak preventif atau tindak pencegahan dengan cara menghindari konflik, kayak misalkan menghindari perbedaan, menghindari dan lain sebagainya. Adapun bisa juga kalau kita udah kena konflik, ya kayak tadi, tindakan yang tidak bertanggung jawabnya adalah kita kabur dari konflik tersebut. Nah, yang ketiga, akomodasi. Akomodasi. Ya Allah, susah banget. Akomodasi itu yaitu adalah kalau kita mengalah. Nah, kita mengalah. Kalau ada konflik nih, ada persaingan nih, kita ngalah. Nah, itu akomodasi namanya. Itu dalam menangani konflik biar nggak
berlarut-larut konfliknya tersebut, kita ngalah lah gitu. Ini biasanya laki-laki biasanya ngalah gitu kalau ada persatuan dengan perempuan. Nah, kita laki-laki juga harus ya tadi gentleman gitu. Kita tahu lah laki-laki itu. Nah, insya Allah itu norma di kita ya. Norma di kita itu laki-laki itu orang yang ngalah gitu. Norma di kita. Mungkin di norma yang di budaya di negara lain mungkin beda, nggak tahu. Kalau saya ngomongnya cuman di sini aja gitu. Di tempat kelahiran saya kayak gitu. Kalau ada laki-laki berseteru ataupun berkonflik dengan perempuan, biasanya laki-lakinya yang ngalah. Itu penanganan konflik secara akomodasi. Yang keempat, kompromi, yaitu adalah kompromi, bekerja sama, kerjasama gitu. Di saat kedua belah pihak bersaingan, misalnya bersaingan dagang gitu, ya udah datang ke salah satu ke kita dengan perusahaan orang lain misalkan, kita datang ke perusahaan tersebut, misalnya sama gitu, perusahaan sabun misalkan, ya udah gimana konflik ini biar kita nggak bersaing terus, kita nggak berlarut-larut, takutnya ntar bermusuhan dan lain sebagainya, kita nanti merugikan banyak hal. Nah, untuk menangani ini gimana kalau kita kerjasama aja, itu bisa itu kan, itu kompromi. Walaupun nggak ada hal yang harus kita korbankan, sebagian yang harus kita korbankan, yaitu kayak tadi kalau kerjasama dengan dua perusahaan, dengan dua organisasi, itu kan keuntungannya jadi nggak sebesar sendirian kan, nggak sebesar sendirian, harus berbagi dengan orang yang kita kerjasamai. Tapi itu lebih baik kan gitu, untuk menghindari konflik. Oke, nah yang kelima ada berkolaborasi. Sebentar. Nah, berkolaborasi ini kalau sama win to win, win to win tahu kan win to win, menang sama menang, alias suka sama suka sama suka solusi yang diajukan. Nah, berkolaborasi ini gimana nih? Bekerja sama kayak kompromi. Namun di sini nggak ada kerugian. Kalau tadi kan ada kerugian gitu. Ada yang harus kita korbankan. Mungkin itu pendapatan kita, mungkin itu apa gitu. Kalau kolaborasi enggak. Kita sama-sama untung gitu kan. Sama-sama maju gitu. Sama-sama maju. Misalnya sesama guru gitu. Sesama guru kalau berseteru atau berbeda pendapat dengan sesuatu hal, ya udah yuk kita kolaborasi aja gitu. Kan nggak ada kerugiannya, nggak ada yang harus dikorbankan. Ya dua-duanya sama berkembang, sama-sama menuju hal yang lebih baik dengan bekerja sama, itu namanya kolaborasi. Oke. Next, insya Allah itu ada 5 penanganan konflik menurut Spiegel. Saya lupa tadi nyebutin Spiegel. Itu tadi menurut Spiegel. Oke, yang terakhir adalah peranan pemimpin dalam mengendalikan konflik. Ini main topik hari ini. Alias topik kita hari ini peranan pemimpin. Apa sih peranan pemimpin? Kan kita tahu peranan itu kan yang dimaksud peranan itu kan apa sih yang kita harapkan pada pemimpin agar dia bisa mengendalikan konflik gitu. Apa yang kita harapkan daripada pemimpin biar bisa melakukan tugasnya gitu sebagai pemimpin untuk mengendalikan konflik yang ada. Mungkin itu antar konflik di dalam dirinya, misalkan dia konflik batin gitu, konflik batin di dalam hatinya, dia berseteru ataupun bingung dia ini kepiting tuh halal apa haram sih gitu. Yang satu ngomong halal, yang ngomong haram, yang satu haram. Ya pemimpin langsung datang gitu biar nggak bingung, kamu biar nggak konflik batin, kamu ngambil ini aja misalkan, ngambil ini aja biar kamu enak gitu, biar nggak ada beban pikiran. Nah, itu untuk diri sendiri ataupun konflik dalam diri. Terus adapun konflik antar orang, satu orang dengan orang yang lain, itu kita bisa interfere gitu. Pemimpin bisa interfere ataupun masuk ke dalamnya sebagai pihak ketiga ataupun moderator untuk menangani konflik tersebut. Nah, itu adalah hal-hal yang peranan pemimpin gitu, yang kita harapkan gitu dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin itu bisa datang di saat ada konflik gitu, dan untuk mengendalikan konflik itu biar nggak menuju sesuatu yang negatif tadi, sesuatu yang buruk, mungkin itu permusuhan, mungkin itu bunuh-bunuhan, mungkin itu apa gitu kan, ya itu yang udah berbahaya banget gitu. Nah ini ada peranan pemimpinnya, ada yang pertama, sanggup menyampaikan pokok masalah penyebab timbulnya konflik.
konflik tidak dapat diselesaikan jika permasalahan pokoknya terisolasi atau tertutup. Konflik sangat tergantung pada konteks dan setiap pihak yang terkait seharusnya memahami konteks tersebut. Permasalahan menjadi jelas tidak berdasarkan asumsi, melainkan jika disampaikan dalam pernyataan pasti. Maksudnya adalah si pemimpin harus tahu pokok masalah yang jadi konfliknya itu apa. Ini dia konflik dengan misalkan satu orang dengan orang lain misalkan. Si A dengan si B. Ini maksudnya sebabnya apa gitu. Sebab konfliknya apa? Yang jadi perbedaan itu apa? Kalian tuh bertengkar itu karena apa? Gitu. Pokok masalahnya itu di mana? Oh, pokok masalahnya ternyata beda ngajarnya, beda metodenya misalkan. Beda metodenya, yang satu metodenya humanis, misalkan humanis, yang satu behavioris gitu misalkan. Misalkan, oh ya udah, kalau pemimpin itu bisa masuk ke situ kan jadi tahu gitu. Pokok masalahnya itu apa? Apa yang harus dikendalikan, apa yang harus diluruskan di situ biar nggak konflik ini biar nggak berlanjut-lanjut gitu. Nah, di sini nggak berdasarkan asumsi, maksudnya adalah si pemimpin itu nggak cuman ngira-ngira doang, tapi harus dia tahu secara pernyataan pasti gitu. Si yang berkonflik ini, si orang yang berkonflik ini, dia harus ditanyain, harus dideketin oleh pemimpin tersebut biar dia tahu pasti apa pokok masalahnya, nggak cuman asumsi doang, nggak cuman kira-kira kayak gini. Ini kayaknya di sini deh. Ini kayaknya dia NU, yang ini Muhammadiyah, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh, nggak bisa kayaknya, nggak bisa ngira-ngira, tapi kita harus datang gitu. Ini kamu kenapa, pokok masalahnya di mana gitu, kamu bertengkar itu karena apa, dan gitu langsung, oh ternyata si dia ngomongnya kayak gini, si dia ngomongnya kayak gini, oh gitu, ternyata konfliknya di sini gitu. Atau miscommunication atau apa gitu kan. Itu jadi pokok masalahnya kita harus, pemimpin itu harus tahu. Nah, yang kedua, pendekatan dengan adanya konfrontasi dalam menyelesaikan konflik biasanya justru mengarahkan orang untuk membentuk kubu. Untuk itu, bicarakan pokok permasalahannya, bukan siapa yang jadi penyebabnya. Nah, ini konfrontasi, alias pemimpin itu ya kayak tadi saya bilang harus datang gitu kan ke si pembuat konflik. Nah, tidak kepada orang pihak ketiga ataupun saksi ataupun si pengawas ataupun siapalah gitu kan. Apalagi si adu domba gitu. Waduh, itu parah lagi kalau ada adu domba. Nah, kita harus datang gitu kan sih yang ngebuat konflik gitu. Yang ini, jangan kita fokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar, nggak gitu konsepnya. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Kalau ada konflik, kita ingin menyelesaikannya tanpa ada salah satu yang disakiti. Nggak usah ngomongin yang benar, yang salah, yang mana deh gitu. Nah, itu kan kita harus fokus ke pokok masalahnya, biar ini pokok masalahnya nggak berlarut-larut, biar ini jadi lurus dan kita damai lagi, nggak konflik lagi. Jadi ya gitu. Kalau kita ngomongin yang satu salah, yang ngomong yang satu benar, nanti kayak tadi berpecah belah dia. Yang satu kekeh dengan pendapatnya, yang satu lagi kekeh juga. Kok apa sih kekeh itu? Bahasa Sunda kan itu. Keras kepala dengan pendapatnya yang satu dengan ini. Jadi kan berpecah belah. Ya, kan kita dalam satu organisasi harus kesatuan dong, harus bersatu dong untuk mencapaikan satu tujuan organisasi tersebut. Nah, nggak bisa tuh berpecah belah kayak gitu. Makanya itu harus pemimpin itu fokus kepada pokok permasalahannya biar ini bisa bersatu lagi gitu, bisa bekerja sama lagi. Nah, yang ketiga, bersedia melatih diri untuk mendengarkan dan mempelajari perbedaan. Pada umumnya, kemauan mendengarkan sesuatu dibarengi dengan keinginan untuk memberi tanggapan. Seharusnya kedua belah pihak berusaha untuk benar-benar saling mendengarkan. Ya kalau kita nggak mau ngedengerin ya gimana? Kalau keras kepala gitu orangnya ya gimana gitu, kita gimana mau bisa nyelesain konfliknya kalau nggak ada yang mau ngedengerin gitu. Kalau yang satu keke, yang satu lagi keke gitu kan. Nah, di situlah butuh pemimpin yang yang bisa mendengarkan pendapatnya gitu. Oh kayak gini. Jadi di sini pemimpin itu nggak bisa membawa pendapat pribadinya. Dia harus ngedengerin gitu. Dia harus ngehargain perbedaan pendapat si konflik yang si konflik itu dua-duanya gitu. Dua kubu gitu. Dua orang yang berkonflik tersebut kita harus datengin gitu. Pemimpin itu harus datengin, terus dia harus mendengarkan gitu. Nggak bisa dia langsung memberi tanggapan gitu, langsung gitu kan tanpa mendengarkan, langsung memberikan solusi tanpa mendengarkan secara keseluruhan. Gitu kita harus benar-benar full gitu. Kita story-nya dia itu apa, ceritanya dia itu apa. Oh, si ini ceritanya kayak gini. Oh, yang sini ternyata ceritanya kayak gini. Nah, di situ dari saat itu kita harus objektif ngelihatnya, nggak boleh subjektif. Maksudnya adalah ya kayak gitu. Nggak boleh karena kepentingan pribadi kita yang ingin ya kayak gitu karena ada
ada bumbu-bumbu kepentingan pribadi. Kita harus di situ ya itu kita harus fokus untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menghargai pendapat-pendapat perbedaan pendapat di sana. Nah, itu kan belajar untuk mendengarkan. Jangan keras kepala, nggak mau ngedengerin gitu kan, tiba-tiba berfatwa ini, berfatwa itu, nggak bisa gitu. Nah, yang keempat, yang keempat, sanggup mengajukan usul atau nasihat. Ajukan usul baru yang disadari oleh tujuan kedua belah pihak dan dapat mengakomodasikan keduanya. Tawarkan juga kesediaan untuk selalu dapat membantu perwujudan rencana-rencana tersebut. Nah, ini seorang pemimpin harus sanggup punya nasihat gitu, punya usul. Artinya di sini pemimpin itu harus punya wawasan yang luas, harus banyak membaca, harus banyak literasi, mendengarkan atau seminar atau workshop gitu dalam pengambilan keputusan, dalam memberikan nasihat, memberikan usul. Bagaimana sih misalkan dalam seminar, bagaimana sih Rasulullah tuh memberikan nasihat kepada umatnya beliau yang membuat kesalahan atau lain sebagainya. Karena ada cara-caranya tuh, ada adab-adabnya. Nah, itu pemimpin tuh harus punya wawasan-wawasan kayak gitu. Dan usul-usul apa aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan usul ini? Ya itu tadi wawasan. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak literasi gitu. Sehingga wawasan kita luas, sehingga kita tahu gitu. Kalau ada konflik ini, kita apa yang harus kita usulkan gitu. Nah, ternyata ini miscommunication. Kalau miscommunication usulnya ya, kita mungkin temukan gitu di antara orang yang berseteru ini, duduk di satu meja ngopi gitu, ngobrol santai aja, nggak usah ada emosi, nggak usah ada apa gitu. Ternyata nanti miscommunication-nya kan bisa diluruskan di sana nanti kayak gitu. Nah, itu salah satu konflik misalkan. Nah, terus yang terakhir, peranan pemimpin sebagai pemimpin untuk mengendalikan konflik yaitu adalah meminimalisasi ketidakcocokan. Cari jalan tengah di antara kedua belah pihak yang sering berbeda pandangan dan pendapat. Fokuslah pada persamaan dengan mempertimbangkan perbedaan yang sifatnya tidak mendasar. Karena sesuatu yang mendasar biasanya yaitu yang beda itu biasanya yang mendasar. Kayak misalkan agama Kristen dan agama Islam, Tuhannya beda. Itu kan dasar gitu, dasar banget. Nah, di saat kita organisasinya organisasi umum, bukan organisasi Islam, di sana ada Kristen, ada Islam. Nah, di saat ini terjadi percekcokan, ya kita bisa mencoba sebagai pemimpin mendekatinya dengan sesuatu yang sama itu. Kan agama tuh mengajarkan kebaikan gitu, mengajarkan kebaikan gitu kan, tidak mencemooh orang lain atau tidak bermusuhan dengan orang lain gitu kan. Nah, kita harus masuk ke dalam persamaan ini gitu. Nah, itu yang terjadi oleh Dr. Zakir Naik kan. Dr. Zakir Naik kan dalam ceramahnya kan biasanya kayak gitu. Kita mendekati yang lain tuh dengan persamaan gitu. Bukan dengan perbedaan. Kalau perbedaan nanti mereka malah nolak kita, tapi kalau persamaan mereka juga beranggapan sama gitu. Misalkan dalam organisasi tujuan kita sama gitu, untuk memperbaiki diri kita sendiri dan memajukan organisasi tersebut walaupun beda pendapat gitu. Nah, di saat itu kita bisa masuk tuh dengan tujuan tersebut. Nah, ternyata kalau tujuannya sama nggak bisa loh kalau kita untuk kita belah